Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dermawan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang tugas sesi 6 dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Soalnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen dan antara manajemen dan karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka memiliki kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerjanya mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. Nah, tugasnya adalah yang pertama, identifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan. Dan yang ketiga, berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan. Baik, saya mulai dari yang pertama. Identifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan. Yang pertama adalah bagaimana komunikasi pemimpin kepada karyawan dalam upaya meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua, bagaimana komunikasi karyawan kepada pemimpin di perusahaan. Dan yang ketiga, bagaimana komunikasi yang berlangsung antar sesama karyawan. Rancangan rencana untuk meningkatkan komunikasi di lingkungan perusahaan adalah yang pertama, mendengarkan aspirasi karyawan. Mendengarkan aspirasi karyawan mungkin terlihat sederhana. Namun, sayangnya masih ada beberapa bahkan banyak perusahaan yang belum menerapkan hal ini. Padahal, mendengarkan aspirasi karyawan merupakan salah satu faktor penting yang bisa dilakukan untuk meningkatkan komunikasi internal. Yang kedua, jadi pendengar yang baik. Salah satu kesalahan yang kadang dilakukan oleh seorang HRD adalah mendengarkan untuk membalas, bukan mendengarkan untuk memahami. Padahal, untuk bisa membangun komunikasi yang sangat baik dengan karyawan, hal lain perlu dilatih dan rutin dilakukan adalah menjadi pendengar yang baik dan memahami semua kata yang disampaikan oleh karyawan. Yang ketiga, berikan karyawan wadah untuk berkomunikasi. Kadang, salah satu hal yang menghambat komunikasi karyawan di perusahaan adalah tidak tersedianya alat atau wadah yang tepat. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, ada baiknya HRD menyiapkan satu medium atau alat berkomunikasi di perusahaan. Oke, lanjut yang keempat, manfaatkan media sosial. Saat ini media sosial tidak hanya bisa digunakan untuk berbagi foto atau berkomunikasi dengan teman-teman, tapi juga untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan. Caranya dengan membuat satu akun media sosial untuk khusus yang bisa digunakan sosialisasi program-program yang menarik yang ada di perusahaan. Setelah itu, minta semua karyawan untuk follow media tersebut dan memberikan like serta meninggalkan komen yang positif agar mendapatkan pandangan positif bagi mereka yang melihat postingan tersebut. Yang kelima adalah berikan pelatihan tentang cara meningkatkan komunikasi. Tidak ada salahnya jika sesekali HRD memberikan pelatihan tentang cara meningkatkan komunikasi internal di perusahaan. Karena hal ini terbukti efektif meningkatkan kemampuan komunikasi semua karyawan di perusahaan. Dan yang terakhir adalah rutin adakan acara kumpul karyawan. Meskipun terlihat sederhana, faktanya mengadakan acara kumpul bersama semua karyawan ternyata bermanfaat untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan. Hal ini akan memungkinkan karyawan untuk mengobrol dengan teman yang berbeda tim. Dan untuk menjawab soal yang ketiga adalah rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan di lingkungan perusahaan.
Yaitu yang pertama dengan cara mengadakan ulang tahun perusahaan. Dalam rangkaian acara ulang tahun tersebut, perusahaan bisa memberikan award atau penghargaan kepada karyawan atau unit-unit yang berprestasi yang disaksikan langsung oleh seluruh karyawan di perusahaan. Sebab hal tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seorang karyawan. Yang kedua, memberikan bonus tahunan atau insentif yang merata untuk seluruh karyawan. Oke, sekian sedikit penjelasan dari saya, Arif Dermawan. Sebelum itu, pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berikut sudah penjelasanku ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.